Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya negara kita, Indonesia, bisa jadi negara dengan populasi muslim terbesar sedunia? Ternyata kisah di baliknya itu, wah, jauh lebih seru dan unik dari yang mungkin kita bayangin. Hari ini kita bakal bedak bareng-bareng perjalanan Islam di Nusantara. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ini tuh kayak sebuah teka-teki sejarah yang keren banget. Coba deh bayangin, Nusantara ini kan tanahnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang super megah kayak Sriwijaya dan Majapahit. Candi-candinya aja masih berdiri kokoh sampai sekarang. Terus, kok bisa wilayah ini bertransformasi jadi pusat populasi muslim nomor 1 di planet ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, kalau di kepala kalian langsung kebayang perang besar atau penaklukan pakai pedang, tunggu dulu, hapus gambaran itu. Bukan kayak gitu ceritanya. Sejarah Islam di Nusantara itu beda banget. Ini bukan soal pertumbuhan darah, tapi lebih ke pertemuan damai di pelabuhan, obrolan antar budaya, dan adaptasi yang super cerdas. Ini kisah tentang gimana sebuah keyakinan baru diterima dengan hangat. Semuanya berawal dari laut. Yuk, kita mulai dari gelombang yang pertama. Jadi gini, para pedagang dari Timur Tengah dan India itu nggak asal datang. Mereka tuh pinter, mereka berlayar dengan nebeng pola angin muson. Angin inilah yang membawa kapal-kapal mereka ke Nusantara. Dan ternyata, muatan kapal mereka itu bukan cuma rempah-rempah, tapi juga gagasan dan keyakinan baru. Penting banget buat dicatat ya, proses ini tuh pelan banget, bukan revolusi satu malam. Coba lihat lini masa ini. Kontak pertama di abad ke-7 itu baru percikan kecil aja. Terus butuh 400 tahun loh, sampai kita menemukan bukti fisik pertama, yaitu sebuah batu nisan muslim di Jawa. Ini artinya, komunitas muslim mulai terbentuk secara perlahan. Puncaknya, baru di abad ke-13, berdiri kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai. Ini beneran bukan lari sprint, ini maraton sejarah yang panjangnya ratusan tahun. Jadi, siapa sih agen perubahan pertamanya? Mereka adalah para pedagang. Coba bayangin suasana pelabuhan kuno yang super sibuk. Kapal-kapal dari Arab, Persia, dan Gujarat datang. Tapi mereka nggak cuma jualan terus pulang. Mereka tinggal di sini, berinteraksi sama warga lokal, bahkan banyak yang menikah. Nah, yang bikin orang lokal tertarik itu bukan cuma barang dagangan mereka, tapi juga sikap mereka yang jujur dan adil. Perilaku mereka jadi iklan terbaik untuk ajaran yang mereka bawa. Orang-orang jadi kagum, bukan karena dipaksa. Nah, ini dia nih, bagian yang paling ajaib dari keseluruhan cerita ini. Gimana caranya sebuah keyakinan baru bisa masuk dengan begitu mulus ke masyarakat yang budayanya udah sangat kuat? Apa sih rahasianya? Jawabannya ada di satu kata sakti ini, alkulturasi. Gampangnya gini deh, anggap alkulturasi itu kayak bikin es campur. Kamu punya buah-buahan lokal kan? Nah, itu budaya aslinya. Terus kamu tambahin sirup, itu budaya barunya. Hasilnya bukan sirup doang kan? Tapi jadi minuman baru yang enak, di mana rasa asli buahnya masih ada. Intinya, budaya baru itu nggak menggantikan yang lama, tapi ngeblend, menyatu, dan menciptakan sesuatu yang unik. Poin ini penting banget loh. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Para penyebar Islam di awal-awal itu sangat bijaksana. Mereka sadar kalau mau diterima, mereka nggak bisa datang dan menghancurkan tradisi yang sudah ada. Sebaliknya, mereka datang sebagai teman. Mereka melihat budaya lokal itu bukan sebagai musuh, tapi justru sebagai kanvas untuk melukiskan nilai-nilai Islam di atasnya. Dan ini bukti nyatanya, keren banget. Lihat deh, menara Masjid Kudus arsitekturnya mirip banget sama Candi Hindu. Terus, gamelan yang sakral sekarang dipakai buat mengiringi syiar Islami. Dan yang paling fenomenal, wayang. Kisah Ramayana dan Mahabharata itu nggak dibuang, tapi ceritanya diadaptasi, disisipi nilai-nilai tauhid. Dengan cara ini, Islam jadi terasa akrab, terasa lokal banget, bukan sesuatu yang datang dari luar. Lalu, siapa para arsitek brilian di balik pendekatan budaya ini, khususnya di Tanah Jawa? Yuk kita kenalan sama para mastermind-nya. Yap, mereka adalah Wali Songo alias 9 Wali. Anggap aja mereka ini semacam penerjemah budaya yang paling ulung. Mereka nggak cuma paham ajaran Islam secara mendalam, tapi juga ngerti banget bahasa dan hatinya masyarakat Jawa. Mereka tahu betul untuk bisa menyentuh hati, jalurnya ya lewat budaya. Dan metode mereka itu luar biasa cerdas dan lengkap. Lewat kesenian kayak wayang, ajaran Islam jadi terasa seru dan gak menggurui. Lewat pendidikan, mereka bangun pesantren sebagai pusat kaderisasi. Bahkan tradisi kayak selametan itu gak dilarang loh, tapi di-upgrade. Isinya diganti jadi doa-doa Islami. Keren kan? Mereka gak melawan arus, tapi justru mengarahkan arusnya. Salah satu cerita paling legendaris nih, datang dari Sunan Kalijaga. Coba bayangin suasana malam di sebuah desa, layar putih terbentang, pertunjukan wayang mau mulai. Semua orang kumpul, pengen nonton,
Tapi, tiket masuknya apa? Bukan uang. Sunan Kalijaga cuma minta penonton buat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebuah pendekatan yang halus banget, tanpa paksaan, tapi dampaknya luar biasa. Orang-orang pulang bukan cuma bawa hiburan, tapi juga bawa benih keimanan baru di hati mereka. Tentu aja, penyebaran Islam itu nggak cuma lewat kesenian. Ada banyak pintu lain yang bikin ajaran ini bisa diterima oleh semua kalangan, dari rakyat biasa sampai para bangsawan istana. Prosesnya ini mirip banget kayak efek domino. Domino pertama jatuh, interaksi di pelabuhan, ini nyenggol domino berikutnya, perkawinan, yang membuka akses ke keluarga-keluarga terpandang. Lalu, kena domino pendidikan dan spiritualitas yang makin memperkuat fondasinya. Dan dorongan terakhir yang paling kuat, waktu seorang raja atau penguasa memeluk Islam. Keputusan sang raja ini kayak dorongan raksasa yang bikin ratusan domino lain, yaitu rakyatnya, ikut memeluk keyakinan yang sama. Prosesnya jadi ngebut. Oh ya, jangan lupakan satu bumbu rahasia yang bikin Islam terasa klik banget di Nusantara, yaitu tasawuf atau sufisme. Kalau fikih itu lebih ke aturan luar, apa yang boleh dan nggak boleh, nah tasawuf ini lebih ke perjalanan dalam, gimana caranya merasakan kedekatan dengan Tuhan. Pendekatan yang fokus pada hati dan spiritualitas ini terasa nyambung banget sama kepercayaan lokal yang udah ada sebelumnya. Islam jadi nggak terasa asing, tapi malah kayak menemukan kepingan puzzle yang selama ini hilang. Jadi, setelah perjalanan ratusan tahun yang super unik ini, apa sih warisan yang ditinggalkannya buat kita? Apa hasil akhir dari semua perpaduan dan adaptasi ini? Hasilnya bukanlah budaya Timur Tengah yang di-copy-paste ke Asia Tenggara. Sama sekali bukan. Hasilnya adalah sesuatu yang khas milik kita, Islam Nusantara. Sebuah wajah Islam yang ramah, yang merayakan perbedaan dan menyatu dengan seni budaya lokal. Inilah kenapa kita punya tradisi seperti Grebek Maulud di Yogyakarta atau perayaan Tabuik di Pariaman. Inilah bukti hidup dari sejarah akulturasi yang luar biasa itu. Kisah ini lebih dari sekedar pelajaran sejarah biasa. Ini adalah cermin buat kita hari ini. Di dunia yang seringkali terpecah belah karena perbedaan, sejarah penyebaran Islam di Nusantara ngajarin kita pelajaran abadi tentang kekuatan dialog, keluasan budaya, dan indahnya hidup berdampingan. Pertanyaannya untuk kita semua, pelajaran apa dari masa lalu ini yang bisa kita terapkan untuk membangun masa depan yang lebih damai? Terima kasih sudah menyimak.